Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Melia Kusumawati dengan nomor induk mahasiswa 0528667786. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan mata kuliah Basis Data. Dan saya akan mengirimkan tugas yang ketiga dari mata kuliah Basis Data. Saya mengerjakan tugas yang ketiga ini berdasarkan panduan praktikum transaksi dan basis data terdistribusi. Nah, ini adalah panduannya yang sudah dikirimkan di e-learning. Nah, saya juga membaca modul dari buku mata kuliah basis data, dan di sini adalah konsep basis data dan terdistribusi. Dan ini saya pelajari. Kemudian saya juga membuat tugas ini berdasarkan panduan dari e-learning. Nah, yang praktek ketiga ini adalah bagaimana menginstal VirtualBox, transaksi, dan basis data terdistribusi. Nah, ini prosedur pelaksanaan praktik mata kuliah basis data. Dan ini adalah IRD rumah sakit, diagram yang sudah dibuat di tugas sebelumnya, tugas yang kedua. Nah, dalam praktikum transaksi ini diasumsikan aplikasi XAMPP telah terpasang dan halaman pengaturan basis data akan menggunakan halaman PHP MyAdmin. Namun untuk dapat masuk ke halaman tersebut, terlebih dahulu aktifkan Apache dan MySQL pada aplikasi XAMPP yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, proses aplikasi untuk menginstal aplikasi XAMPP. Nah, kita buka. Nah, ini adalah tampilan yang ada di browser. Nah, ini. Kemudian saya klik download. Setelah di-download akan muncul seperti ini. Nah, ini tahapannya. Sambil menunggu, saya akan perlihatkan tahapannya sesuai dari panduan. Nah, ini adalah aplikasi XAMPP yang sudah terinstall. Kita asumsikan saja sudah terinstall di laptop. Ya, walaupun sebenarnya masih proses. Nah, ini masih proses menginstal di laptop saya. Sepertinya ada kendala di jaringan. Nah, ini data-data dokter pasien di sebuah rumah sakit yang akan kita data menggunakan aplikasi XAMPP. Nah, ini perintahnya. Ketika akan mengaktifkan XAMPP, membuka web browser yang ada di komputer, bisa memakai Mozilla, Firefox, Google Chrome, dan lain sebagainya. Saya kebetulan memakai Google Chrome. Nah, setelah XAMPP ini terinstall, kemudian saya juga mengaktifkan localhost PHP MyAdmin. Nah, ini. Oke, saya tutup dulu. Kemudian saya letakkan di
browser. Nah ini. Mungkin karena proses install yang belum selesai, maka localhost PHP MyAdmin-nya belum bisa dibuka. Namun tampilannya ketika semuanya berhasil diinstal, nah ini, ketika sudah berhasil diinstal, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian seperti yang ada di panduan, ini adalah halaman localhost. Nah ini adalah halaman localhost dari aplikasi PHP MyAdmin. Nah ini. Selanjutnya, untuk dapat melakukan transaksi, basis data MySQL harus dapat mendukung salah satu storage engine, yaitu InnoDB atau BDB, Berkeley DB. Nah, cara memeriksa apakah MySQL Anda mendukung salah satu storage engine, maka klik basis data rumah sakit. Kemudian, lihat apakah tabel-tabel yang ada pada basis data tersebut sudah InnoDB seperti yang dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, ketika semuanya sudah terinstall, maka data-datanya di sini sudah muncul. Maka tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini disebutkan jika tipe tabel sudah InnoDB, maka transaksi dapat berjalan pada basis data MySQL tersebut. Kemudian selanjutnya untuk membuat sebuah transaksi dalam halaman PHP MyAdmin, Anda dapat membuatnya dengan cara memasukkan perintah pada menu. Nah, di sini perintahnya adalah SQL yang diawali perintah begin dan diakhiri dengan end, kemudian disimpan pada store procedure. Nah, store procedure adalah objek rutin yang disimpan pada basis data MySQL dan dapat menggantikan sekumpulan perintah yang sering digunakan. Intinya store procedure ini merupakan kumpulan-kumpulan perintah yang telah terprogram dan siap dipanggil untuk melakukan perintah oleh aplikasi. Nah ini adalah commit, adalah sebuah perintah yang menandakan bahwa transaksi telah selesai dilaksanakan dan terjadi perubahan data. Nah, sebagai contoh akan membuat store procedure dengan sebuah perintah commit dengan memasukkan data pada tabel pasien. Misalnya saja memasukkan data pasien tanpa perintah commit terlebih dahulu dengan atribut ID underscore pasien, ya, ini tanda sama dengan 5, nama underscore pasien sama dengan Tito, alamat, ini contohnya ya, alamat underscore pasien sama dengan jalan, ini Jalan Pakis Haji nomor 25. Nah ini data-datanya berdasarkan perintah dari SQL. Nah ini perintah tersebut tanpa commit dan akan dimasukkan ke dalam store prosedur yang ada di halaman PHP MyAdmin dengan cara pilih basis data rumah sakit, kemudian routines. Nah ini adalah gambar ya. Ketika aplikasinya sudah diisi data, tampilannya adalah seperti ini. Nah ini. Nah, tahapannya kemudian pilih add routine, isi data, masukkan perintah di atas seperti gambar berikut. Ini ya. Ini ada di kotak yang warna merah. Perintahnya itu diklik. Kemudian akan muncul sebuah dialog seperti gambar di bawah ini. Nah, ini. Ketika semuanya prosesnya sudah selesai, kemudian akan muncul dialog seperti gambar di bawah ini. Selanjutnya adalah mencoba menjalankan transaksi dengan perintah call pada SQL. Maka langkah untuk menjalankan transaksi adalah dengan memilih menu SQL, kemudian masukkan perintah
call transaksi. Ini call transaksi 1 ya. Nah ini. Kemudian akan muncul seperti ini. Nah, gambar di atas adalah hasil dari menjalankan transaksi melalui menu SQL. Hasilnya dapat dilihat yaitu dengan data ID pasien, ID underscore pasien 6 telah tampil ke dalam layar. Nah ini tampilannya. Diperbesar seperti ini tampilannya. Nah ini. Nah ini. Ini adalah hasil memasukkan data di aplikasi PHP My Admin. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Oke. Ini masih proses install. Jadi, aplikasi yang saya install barusan, XAMPP-nya belum berhasil diinstal. Jadi masih proses terus, mungkin karena kendala dari jaringan. Nah, ini. Tapi secara garis besar, cara kerjanya adalah seperti yang sudah saya tampilkan tadi. Nah, itulah tugas 3 yang sudah saya kerjakan sesuai dengan kemampuan saya dan pemahaman saya. Tugas 3 dari mata kuliah Basis Data. Semoga bisa menjadi syarat kelulusan mata kuliah Basis Data. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.